Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPLG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Chuyun Suslianti. Saya guru mata pelajaran kimia di MA Al-Kausar Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pada mata pelajaran kimia kelas 10 materi bentuk molekul dengan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Semoga Bapak Ibu dosen penguji berkenan memberikan masukan dan saran untuk perkembangan proses pembelajaran agar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua jadi orang-orang yang sukses ya. Amin. Kita bertemu lagi setelah sepekan tidak bertemu. Semoga masih tetap semangat ya belajar kimianya. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya Eki sebagai ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Let's pray together. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan ya sampai nanti berakhir. Amin. Oke. Ibu akan absen terlebih dahulu, tapi sebelum Ibu absen, nah, lihat seragamnya sudah rapi atau belum? Sudah? Oke, sudah sesuai dengan waktunya ya penggunaan seragamnya? Ya. Siap, kalau begitu Ibu absen dulu. Akilawatun. Sakit. Sakit apa? Ya. Audia. Sakit. Sakit apa? Citra. Adira. Eki. Adira. Wiku. Izin ikut lomba. Oke. Dan Zaskia. Nah, semoga yang izin ikut lomba nanti bisa tetap mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Kemudian untuk yang sakit, kita doakan sama-sama semoga bisa disembuhkan kembali dan ikut belajar dengan kita bersama-sama. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang ikatan kovalen ya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang contoh senyawa kovalen. Masih ingat nggak apa sih contoh dari senyawa kovalen? Dua. Terakhir, apa lagi? NH3. Apa lagi? Yang kita hirup? Oksigen. Dan banyak sekali gitu ya jenis-jenis dari senyawa kovalen. Nah, tadi yang pertama kali disebutkan dan yang sangat penting untuk kehidupan kita yaitu oksigen. Oh, betul, air ya. Air itu komposisinya terdiri dari unsur apa saja? Unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ada berapa unsur hidrogennya? Dua. Oksigennya? Satu. Kira-kira apa hubungannya ya dengan bentuk molekul jika kita hubungkan dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bentuk molekul. Sebelumnya sudah pernah dibaca belum di kolomnya? Sudah. Waktunya sudah ada? Sudah.
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu supaya kita bisa mengetahui bentuk asli dari setiap molekul senyawa. Contohnya air. Yang kita tahu air itu bentuknya apa? Cair kan? Nah, cairan. Nah, kita pernah tahu tidak bentuk air yang nyatanya seperti apa? Tidak kan? Nah, makanya di sini kita akan mempelajari bentuk-bentuk molekul dari setiap senyawanya. Nah, sebelum kita mempelajari bentuknya, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Yang kedua yaitu membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dengan menggunakan perangkat lunak. Oke, tujuan dari mempelajari bentuk molekul ini yaitu dengan menggunakan model PJBL dengan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, diharapkan tujuannya yang pertama yaitu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul melalui kegiatan berbasis proyek menggunakan media augmented reality. Oke, yang kedua yaitu mengaplikasikan bentuk molekul melalui kegiatan berbasis proyek menggunakan media augmented reality dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu menggambarkan model bentuk molekul melalui kegiatan berbasis proyek dengan menggunakan media clay atau plastisi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga kan sudah mempelajari ya bagaimana cara penggunaan media AR, ya kan? Kemudian kita juga mempelajari media AR tersebut pada senyawa kovalen atau pada jenis-jenis senyawa kovalen. Oke, sebelumnya di sini sudah berkelompok atau belum? Sudah. Seperti minggu kemarin kita buat kelompok ya secara heterogen. Kemudian sudah membawa HP belum? Sudah. Masih ada aplikasi augmented reality-nya? Masih. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam menentukan bentuk molekulnya sudah dibawa? Sudah. Oke, kemudian kartu bentuk molekulnya? Sudah. Oke, silakan diperlihatkan dulu kelompok 1. Mana kartunya? Oke, kemudian kelompok 2 sudah digunting ya. Kelompok 3 ini. Oke, di kelompok keempat siap. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya ya supaya bisa diisi. Oke, sekarang kita lihat dulu video. Habis semangat kalau kalian nonton video ya. Nah, ibaratkan kita seperti lagi menonton tayangan atau film ya. Nah, diperhatikan dengan seksama. Boleh sampai dicatat kalau mengetahui info-info apa saja yang ada dalam videonya. Sudah diamati dengan seksama? Sudah. Oke, silakan sambil dibuka untuk LKPD-nya. Kemudian kalian lihat di tahapan yang pertama. Nah, setelah tadi menonton video tentang bentuk molekul, silahkan
Kalian tentukan pertanyaan mendasarnya. Kira-kira pertanyaan apa saja yang muncul dalam video yang sudah kalian amati? Oke, waktunya 2 menit ya. Ada yang sudah? Sudah. Di kelompok 1, kira-kira pertanyaannya apa yang muncul? Yes? Ada berapa jenis molekul? Ya. Berdasarkan apa bentuk molekul ditentukan? Oke, kelompok 2. Apa perbedaan tetra, okta, sama hydra? Oke, kelompok 3. Pertanyaannya? Terbentuk dari apakah bentuk molekul? Semua kelompok itu sudah mengarah ke dalam materi bentuk molekul dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada berbagai jenis bentuk molekul. Itu yang akan kita bahas pada materi bentuk molekul. Nah, kira-kira tadi dari video ada bentuk molekul apa saja? Nah, bentuk molekul ini. Nah, kita akan gunakan aplikasi dari media augmented reality-nya ya. Nah, untuk menentukan bentuk molekulnya. Silakan dituliskan untuk desain perencanaannya, desain perencanaan proyeknya, alat dan bahan yang digunakannya apa, kemudian langkah-langkah dari perencanaan proyeknya seperti apa. Sebelum kalian melakukan proyeknya, menghasilkan produknya, bahannya dari apa? Clay. Dari clay ya, klasisin untuk membuat bentuk molekul sebanyak berapa? 4 bentuk molekul. Oke, silakan nanti buat sesuai dengan LKPD-nya. Bentuk molekul yang dibuat tuh ada bentuk molekul apa saja. Nah, sebelumnya kita susun yuk jadwal kira-kira berapa menit waktu yang kalian butuhkan untuk memindai kartu bentuk molekul dengan menggunakan aplikasi AR, sampai kalian menggambarkan bentuk molekul LKPD, sampai kalian menggambarkan bentuk molekul pada lainnya. Kira-kira butuh berapa menit? 15. 30. 15. Kelompok 2 kira-kira berapa? 20. Kalau begitu silahkan 20 menitnya kalian manfaatkan dengan maksimal ya untuk menentukan 4 bentuk molekul yang sesuai dengan LKPD-nya. Oke, mempindainya disesuaikan dengan kartu bentuk molekul yang akan dicari ya. Jangan lupa di screenshot untuk nantinya di print out sebagai salah satu hasil proyeknya. Tuh, selain nanti bentuk molekul dari plastisinnya, hasil screenshotannya juga itu sebagai salah satu tugas membuat proyeknya.
Oke, itu lagi buat Ini segitiga pelana. segitiga pelana. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Sudah dapat berapa, Rey? Ini apa? Iya. Ini Itu segitiga pelana. segitiga pelana. Ini Perut teh. Ini teh. oh ini teh, ini Bengkok. bengkok. Jangan lupa sambil dikerjakan LKPD-nya ya. Kamu 3 sudah bikin berapa? 1. Itu apa? Ini apa tadi? Segitiga Pelana. Ada yang apa itu sih? Segitiga Aku piramida. bikin bengkok deh. Bengkok itu ini. Ibu akan mengecek dan menguji hasilnya apakah sudah sesuai bentuk molekul yang kalian buat pada LKPD dengan bentuk molekul kalian buat yang sudah kalian scan atau pindai pada aplikasi AR-nya. Oke, jadi ibu akan cek nih apakah sudah sesuai atau belum ya, dan sudah sesuai juga atau belum dengan tujuan dari pembelajarannya. Lihat. Jabar Zaskia diangkat. Sur. Senyawa apa? H2O. Bentuknya apa? Ada berapa PEP? Ada berapa PEI? P-nya 2, PP-nya 2. Yang lainnya? Yang ini? Piramida trigonal. Piramida trigonal atau segitiga piramida ya. Oke, ada PEP? Ada PI-nya?
Ada berapa PMB-nya? 1. P-nya? 3. Oke. Yang lainnya silakan dilengkapi. Oke, ini hasilnya ya? Oke, ini bentuk dari siapa? Untuk V. Bentuk V. Dari senyawa apa? Senyawa H2O. H2O. Oke, ada berapa PMB-nya? P2. Ada berapa PE-nya? 2. Tidak. Oke, silakan dilengkapi lagi. Oke, kita evaluasi hasil dari pekerjaan proyek kalian dengan cara mempresentasikan setiap kelompok untuk hasil pekerjaan proyeknya. Oke, silakan kelompok 3 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek pembuatan molekul senyawa berikut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari molekul CH4. Di sini CH4 atom pusatnya adalah unsur C. Lalu atom metrikannya adalah unsur H. Jumlah domain elektron bebasnya tidak ada karena C membutuhkan 4 elektron, sedangkan H di sini ada 4 dan mengeluarkan hanya 1 elektron. Jadi mereka sudah stabil. Jumlah PEI-nya tadi sudah ada 4 dan bentuk molekul CH4 dirumuskan dalam AX4. Bentuk molekulnya yaitu tetrahedral atau tetrahedron. Senyawa ini simetris dan kepolaran senyawanya adalah nonpolar. Ada yang mau ditanya? Ya, kelompok 4 boleh. Kenapa bisa disebut senyawa nonpolar? Karena dia tidak memiliki PEB. Oke, karena tidak memiliki pasangan elektron bebas. Ya, betul sekali. Yang lainnya sudah sama untuk bentuk molekul CH4? Sama. Sama. Oke. Betul. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya untuk kelompok keempat. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk molekul NH3. Jadi di sini bentuk NH3 adalah segitiga piramida. Yang menjadi pusat atomnya adalah atom N dan yang terikat adalah atom H. 3 atom H. Jumlah PEB-nya di sini ada 1 pasang PEB dan ada 3 pasang elektron ikatan. Bentuk molekul bisa dirumuskan sebagai AX3E karena ada 3 pasangan elektron ikatan dan ada 1 pasangan elektron bebas. Bentuk NH3 adalah tidak simetris karena berbentuk polar karena ada PEB-nya. Ada yang bisa tanya? Oke, untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Silakan. Bagaimana cara menentukan PEB-nya? Bagaimana cara menentukan PEB-nya? Itu tadi menjadi salah satu pertanyaan mendasar ya? Iya. Karena di sini N adalah mempunyai elektron valensi 5 dan H mempunyai elektron valensi 1. Jadi 5 dan 3 itu berikatan sama elektron atom H. Jadi sisa 1 pasangan elektron bebas dari atom N. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf, gak banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk penampilan selanjutnya yaitu kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
bebas dan 2 pasang elektron ikatan. Terus rumusnya itu AX2 E2 karena ada 2 PeB ada 2 PeI. Bentuknya tidak simetris dan polar karena dia memiliki 2 PeB. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan kelompok 4? Itu bentuk molekulnya huruf V. Iya. Huruf V. Contoh selain dari H2O. Selain H2O. Oke, contoh lain. Misalnya SE2 H2SE. Dari kelompok 1, mohon maaf belum yang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena PeB-nya nol, jadi dia tidak simetris. Kekeluaran sinyalnya yaitu warna kuning. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buat kesimpulan, kita lihat dulu yuk untuk pemantapan materinya. Nah, di sini cara untuk meramalkan geometri molekul dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan teori domain elektron. Nah, caranya yaitu yang pertama satu pasangan elektron ikatan, baik ikatan tunggal, rangkap 2 ataupun rangkap 3 itu merupakan satu domain. Jadi kalau misalkan ada yang ikatan rangkap, nah tetap dihitungnya satu domain. Seperti itu, sama seperti ikatan tunggal. Yang kedua yaitu satu PeB atau satu pasangan elektron bebas merupakan satu domain juga. Dan yang ketiga, ya di sini ikatannya. Kalau ikatan antara PeB dengan PeB itu daya tolak menolaknya itu lebih besar jika dibandingkan dengan ikatan antara PeB dengan PeI, begitu pula ikatan antara PeI dengan PeI. Jadi menentukan jumlah domain elektron. Nah, yang tadi ya, untuk menentukan jumlah domainnya, contohnya misalkan Ibu ambil H2 itu jumlah domain atau jumlah PeI-nya ada berapa? 2. Jumlah PeB-nya ada berapa? 2. Berarti jumlah domain elektron totalnya ada berapa? 4. 2 PeB dan 2 PeI. Gitu. Oke. Nah, untuk menentukan rumus dari molekulnya, rumus umumnya itu AXN-EM. Nah, seperti tadi, contohnya BCl3. Rumus umumnya apa? AX3. Oke, dituliskan kembali ya di sini. Jadi untuk menentukan bentuk molekulnya, yang pertama yaitu kalau rumus umumnya AX2, maka bentuknya yaitu linier atau linear gitu ya. Nah, A-nya kita lihat, A-nya golongan berapa sih Bu? Cara cepatnya lihat dari X-nya. X-nya di sini ada berapa jumlahnya? 2. Berarti A-nya golongan 2. Nah, bagaimana cara mencontohkannya? Contoh dari golongan 2 kira-kira apa ya? BE yang akan berikatan dengan 2 unsur yang lain. Berarti contohnya misalkan BeCl2. Seperti itu. Yang kedua, misalkan rumus umumnya yaitu AX3. Ada yang masih ingat bentuk molekul dari AX3 apa? Bentuknya segitiga planar. Betul, segitiga planar. Nah, jumlah X-nya berapa? 3. Maka A-nya ini sesuai dengan jumlah X-nya. A-nya golongan berapa? 3. Golongan 3A tadi yang sudah menampilkan golongan 3. Contohnya apa? Iya, contohnya yaitu BeCl3. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu ada siapa? AX4. Bentuknya apa AX4? Tetrahedron atau tetrahedral ya. Oke, kemudian X-nya ada berapa di sini? 4. Berarti A-nya golongan berapa? 4.
CH 4. Itu. Kemudian yang lainnya misalkan AX 3E. Nah, bagaimana cara menentukannya? Dihitung dulu jumlah X-nya di sini ada berapa? Ada 3. Apa itu E? Pasangan elektron bebas. Yang namanya pasangan ada berapa? 2. Ada 2. Berarti cara menentukan A-nya yaitu 3 ditambah 2 berapa? 5. Maka atom pusatnya adalah atom yang bergolongan 5. Bentuknya apa? Trigonal piramida atau segitiga piramida. Contohnya Oke, contohnya NH3. Nah, seperti ini. Contoh lain misalkan rumus umumnya yaitu AX2E2. Nah, lihat di sini jumlah X-nya berapa? Jumlah ikatannya 2. Ditambah E-nya ada berapa? 2 apa? 2 pasang. Berarti totalnya jadi 4. 2 ditambah 4. Berarti A-nya golongan berapa? Golongan 6A. Bentuknya apa? Huruf V. Betul sekali, atau bentuk V atau bengkok. Ya. Contohnya apa? Tadi yang ada yang menanyakan, Bu, contoh lain apa? Ke teman-teman ya maksudnya ya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya yaitu SF2, kemudian H2S dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berikutnya. Nah, di sini cara merumuskannya tadi ya. V min X dibagi dengan 2. Nah, dan sebagainya, masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Nah, sebenarnya mengapa ya senyawa kovalen polar itu bisa terbentuk? Nah, tadi kan ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non-polar. Nah, ini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu dari perbedaan elektron negatifan, dan yang kedua yaitu dari bentuk molekul. Nah, berarti dia memiliki sifat yang sangat polar dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena perbedaan elektronegatifanya sangat besar. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu dari apa? Dari bentuk molekulnya. Oke, nah di bentuk molekul ini senyawa yang memiliki bentuk yang simetris itu bersifat nonpolar, sedangkan yang kedua yaitu senyawa yang bersifat asimetris atau tidak simetris maka bersifat polar. Oke, nah itu dia untuk materi kita hari ini, sekaligus menyimpulkan ya. Nah, keempat bentuk molekul yang kalian sudah dapat. Nah, lebih tepatnya kelima kalau sudah dengan contohnya. Yang pertama yaitu bentuk molekul apa? Linear. Yang kedua, segitiga planar. Yang ketiga, tetrahedral. Yang keempat, segitiga piramida. Dan yang kelima, huruf V atau bengkok. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lakukan tindak lanjut? Sudah. Oke, berarti sudah yakin ya akan melakukan tindak lanjut dengan mudah dan lancar. Oke, di sini ada 5 soal pilihan ganda. Silakan dijawab sesuai dengan soalnya dan boleh silakan dicoret-coret soalnya kalau misalkan memerlukan hitungan gitu. Kalau misalkan ada hitungan, ada potretan, boleh silakan ditulis di soalnya saja. Oke, waktu untuk pengerjaannya hanya 5 menit. Jadi manfaatkan waktu dengan baik ya. Ada yang sudah? Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah.
Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan dirapikan kembali mejanya terlebih dahulu. Oke, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian silahkan membaca materi tentang gaya antar molekul dan sebagai materi lanjutan dari bentuk molekul. Oke, kemudian sudah bisa kita akhiri ya. Eki, silakan tutup kembali pembelajaran dengan doa. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dan tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu undur diri dulu ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.